Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Faris dari kelas 11 Jabe akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rangkuman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. organisasi standar di dalam pembelajaran terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh sektor manapun. Dapat tinggi data khusus lain dapat organisasi standar biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral kan untuk mengembangkan dan masyarakat organisasi internasional untuk standarisasi. Lalu internet jati bertanggung jawab untuk mempromosikan perkembangan produksi dan penggunaan internet di seluruh dunia. Bertanggung atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan net. Ia menyediakan pengawasan arsitektur untuk protokol dan prosedur yang digunakan oleh internet. Ia terdiri dari 13 anggota, termasuk ketua dari Internet Engineer Task Force. Anggota ia berfungsi sebagai individu dan bukan perwakilan dari perusahaan. Lanjut aja. Mekanisme utama untuk pengembangan spesifikasi dan pedoman bersifat jangka pendek dan setelah tujuan kelompok terpenuhi. Bagi dihentikan, Internet Engineers Group bertanggung jawab atas manajemen teknis dan proses standar internet. Internet Research Task Force difokuskan pada penelitian jangka panjang terkait dengan internet dan protokol TCP/IP, aplikasi, arsitektur, dan teknologi. Sementara IETF berfokus pada masalah jangka pendek dalam menciptakan standar. IRTF terdiri dari kelompok penelitian untuk upaya pembangunan jangka panjang. Beberapa kelompok penelitian saat ini termasuk Anti-Spam Research Group, apa integer? Skip ya. Forum Research Group. Baca sendirilah anjir nanti. Kan dikasih Institute of Electrical and Electronics Engineer adalah organisasi profesional bagi mereka yang bergerak di bidang teknik kelistrikan dan elektronik yang berdedikasi untuk mewujudkan inovasi teknologi dan menciptakan standar. Pada 2012, IEEE terdiri dari 38 perkumpulan, menerbitkan 130 jurnal, dan mensponsori lebih dari 1.300 konferensi setiap tahun di seluruh dunia. IEEE memiliki lebih dari 1.300 standar dan proyek saat ini sedang dikembangkan. IEEE memiliki lebih dari 400.000 anggota di lebih dari 160 negara. Lebih dari 107.000 anggota tersebut adalah anggota pelajar. IEEE memberikan kesempatan pendidikan dan peningkatan karir, mempromosikan keterampilan dan pengetahuan dengan industri elektronik. IEEE adalah salah satu organisasi penghasil standar terkemuka di dunia. Ini menciptakan, memelihara standar dan mempengaruhi berbagai industri, termasuk tenaga dan energi. Perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Standar IEEE 802.3 dan IEEE 802.11 adalah standar IEEE yang signifikan dalam jaringan komputer. Standar IEEE 802.3 mendefinisikan media akses kontrol otomasi. Untuk Ethernet berkabel, teknologi ini biasanya untuk LAN, tetapi juga memiliki aplikasi jaringan area luas atau WAN.
Standar 802.11 mendefinisikan seperangkat standar untuk menerapkan jaringan area lokal nirkabel atau LAN. Standar ini mendefinisikan format, link, data, dan fisik open system interconnection atau OSI untuk komunikasi nirkabel. Cut dulu kan. Paje. Apa? Bukannya udah? Sampai sini berarti? Enggak, harusnya mah itu kan yang 3.2.1 mah yang giliran si Jaki yang yang tadi Yang ini ke ada sebelumnya, lagi. yang itu mah giliran si Jaki. Oh, mah cuma Habis jauh, Je. 3.1 doang. Kagok lah. Jauh, Terus gimana tuh kebagian yang lain? Gak kebagian yang lain? Berarti si Jaki ngisi yang aku gitu. Enggak kan kamu mah satu. Atas kamu mah satu. Berisik. Ulang apa? Nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya udah sok lanjutin. Terserah sih. bisa di-cut ya? Mana bisa ngangkatnya kan? Bisa gampang ngangkat. Asli ya. Jadi lanjut. Lanjut. Udah, sekarang si Jaki ini. Enggak ada. Beda yuk. Materinya beda. Udah baik sekarang si Jaki. Jadi Ya, sampai sama, mana? Kalem-kalem dia. Tadi yang sampai ini sampai mana sih? Beda materinya. Kok beda materi? Gak tahu. Lumayan pun. Yang pas. Jadi yang sampai sini nih Protokol 32. jaringan. Sampai situ. Terus terusin sama Zaki. Oke, nah, yang mau closing. Oh, Oke. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lanjut tadi. Gimana sih? Abis si Jaki siapa? Oi. Jadi aku Ya. Ini tuh pilihnya yang mana? Hah? Pilihnya yang mana? Ada 3 kan? ada 3 Ini ada presentasikannya ada 3. presentasi. Gitu. Oh, yang seluruh layar, seluruh layar. Udah yang paling atas. Udah masuk kok? Belum. Loading. Kumaha sih? Di loading gitu deh. Klik sama kalinya. Ya tadi yang si Udah. Paje salah. Jadi bingung kan. Enggak, ini mah. Ya udah lanjutin Sok, aja yang cek tadi juga. yang terakhir si Paja. Cek klik dulu cek. Udah bang? Yang tadi Muncul. 3.2.3.4. Nah, nih, nah udah sok. Nah, gedein lagi. Gedein lagi. Mana lihat Gedein lagi. Udah mas? Udah mas segini? Salam. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakinul Hidayat akan menjelaskan tentang protokol. Aturan yang mengatur komunikasi. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi. Rangkaian protokol diimplementasikan oleh host dan perangkat jaringan dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol
dalam rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi sebagai stack. Stack di protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam sebuah rangkaian diimplementasikan. Protokol dilihat dari segi layer, dengan setiap layanan tingkat yang lebih tinggi bergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan bawah pada layar berkaitan sebagai pemindah data melalui jaringan dan menyediakan layanan lapisan atas yang difokuskan pada konten pesan yang dikirim. Contohnya gambar di sini. Kita menggunakan layar untuk mendeskripsikan aktivitas yang terjadi dalam contoh komunikasi tertentu kita. Di layar yang paling bawah, yaitu fisikal layar, terdapat 2 orang, masing-masing dengan suara yang dapat mengucapkan kata-kata dengan lantang. Pada lapisan kedua, yaitu pulse layar, kami memiliki kesepakatan untuk berbicara dalam bahasa yang sama. Di lapisan yang paling atas, yaitu konten layar, ada kata-kata yang diucapkan. Inilah isi dari komunikasi. Agar perangkat berhasil dari komunikasi, rangkaian protokol jaringan harus menjelaskan persyaratan dan interaksi yang tepat. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar lisan antar perangkat. Beberapa protokol jaringan yang umum adalah IP, HTTP, dan DHCP. Ini bagaimana caranya pesan dikirimin. Gambar 1, bagaimana pesan dikirim disusun. Nomor 2, proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jaringan dengan jaringan lain. Gambar 3, bagaimana dan kapan error dan sistem message dilewatkan antara perangkat. Gambar 4, setup dan penghentian sesi transfer data. Jadi, IP di sini berfungsi untuk menentukan kecocokan paket data. Jika format yang dikirimkan benar, maka penerima dapat menerimanya. Namun, jika format yang dikirimkan salah, penerima tidak dapat mendapatkan paket data yang sudah dikirimkan. Contoh penggunaan rangkaian protokol dalam komunikasi jaringan adalah interaksi antara web server dan web client. Interaksi ini menggunakan sejumlah protokol dan standar dalam proses pertukaran informasi di antara keduanya. Protokol yang berbeda bekerja sama untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Contoh dari protokol ini adalah application protocol yang terdapat pada HTTP, transfer protokol yang terdapat dalam TCP, internet protokol atau IP, dan network access protocol. Mereka diinterpret. Gini susunannya. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Mantap. Ih, apa tuh? Matiin wes. Nah, udah nanti. Siapa bisa dong? Jadi orang ya, Jack orang ya. Yay. Jaki udah? Udah. Oh, kamu. Udah ada Jack. Oke, ya, berisi guys. Jadi bentar. Oke, jadi selamat sore semuanya. Baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan protokol 3.2.2. Oke, jadi protokol SWIFT adalah perangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Protokol SWIFT dapat ditentukan oleh organisasi standar
atau dikembangkan oleh vendor. Protokol IP, HTTP, dan DHCP adalah bagian dari rangkaian protokol internet yang dikenal sebagai TCP/IP. Paket protokol TCP/IP adalah standar terbuka, yang berarti protokol ini tersedia secara bebas dan vendor. Dan vendor manapun yang dapat menyerahkan protokol ini pada perangkat lunak atau perangkat keras mereka. Dalam komunikasi data, jika salah satu ujung percakapan menggunakan protokol untuk mengatur komunikasi satu arah, dan ujung lainnya mengasumsikan protokol yang menjelaskan komunikasi dua arah, kemungkinan besar tidak ada data yang dipertukarkan. Jadi kayak gini, misalnya si A sama si B. Si A tuh ngomong ke si B, tapi si B itu nggak ngomong ke si A, cuma dengerin. Nah, itu datanya gak akan bertukar gitu loh, gitu. Intinya gitu. Terus beberapa protokol adalah hak milik, artinya bahwa suatu perusahaan atau vendor mengontrol definisi protokol dan bagaimana fungsinya. Contoh protokol berpemilik adalah AppleTalk dan Novell Network. Para vendor bisa mengembangkan protokol berpemilik untuk kebutuhan pelanggannya dan membuatnya menjadi standar terbuka, misalnya Ethernet. Rangkaian IP adalah rangkaian protokol yang diperlukan untuk mengirim dan menerima informasi menggunakan internet. Dua protokol jaringan pertama yang ditentukan untuk standar ini adalah TCP dan IP, berbasis standar terbuka dan telah menggantikan vendor lainnya seperti AppleTalk dan SPX Novell. Jaringan switching pertama dan mendahului internet saat ini adalah Advanced Research Project Agency Network dan bisa disingkat ARPANET, yang muncul pada tahun 1669. Bolt, Beranek, dan Mohan oleh Universitas BBN adalah kontraktor yang melakukan banyak pengembangan awal ARPANET, termasuk membuat router pertama yang dikenal sebagai IPv6 Console atau INP. TCP dirancang untuk menandingan protokol program atau NCP Internet Charter tahun 1978. TCP dibagi menjadi dua protokol, TCP dan IP. Kemudian ada beberapa protokol yang ditambahkan dari Telnet seperti Telnet, FTP, DNS, dan beberapa lainnya. Berikut adalah proses komunikasi laptop menggunakan contoh server web yang dikirimkan ke data klien. Halaman pertama yaitu halaman HTML. Server web adalah data yang akan dikirim. Yang kedua, header HTTP protokol. Aplikasi ditambahkan ke bagian depan data HTML. Header berisi berbagai informasi termasuk versi HTTP yang digunakan server dalam kode status yang menunjukkan informasi untuk klien web. Yang ketiga, protokol lapisan aplikasi HTTP mengirimkan data halaman web bersama HTML ke lapisan transport. Informasi IP ditambahkan ke bagian depan informasi TCP IP, memberikan alamat IP, sumber dan tujuan yang sesuai, dikenal sebagai paket IP. Yang kelima, protokol Ethernet menambahkan informasi ke kedua ujung paket IP yang dikenal sebagai bingkai tautan data. Yang keenam, data ini diangkut melalui internet network yang terdiri dari media dan perangkat perantara. 7. Klien menerima frame data ini yang berisi data dan setiap header protokol diproses dan kemudian dihapus dalam urutan yang berlawanan saat ditambahkan. Yang ke-8, informasi halaman web kemudian diteruskan ke perangkat lunak web browser kalian. Oke, lanjut ke materi berikutnya, ada protokol 3.2.3. Dengan adanya standar terbuka, maka akan mendorong persaingan dan inovasi. Contohnya adalah saat membeli router nirkabel untuk rumah. Banyak pilihan yang berbeda yang tersedia. Dan semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, DHCP, 803, Ethernet, dan 802.11 wireless LAN. Jika protokol berpemilik digunakan,
biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol. Organisasi standar biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral vendor, didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi standar meliputi ISO atau Internet Society, bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka, ekologi, dan penggunaan internet di seluruh dunia. Yang kedua adalah IAB dengan struktur arsitektur internet, bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Yang ketiga adalah IETF, Internet Engineering Task Force, memperbarui dan memelihara teknologi internet, dan TCP/IP. Utama IETF adalah menghasilkan dokumen Request for Comment (RFC) yang merupakan memorandum yang menjelaskan protokol, proses, dan teknologi digital and electronic engineers. Adalah organisasi profesional bagi negara-negara bidang teknik dan kelistrikan elektronik yang berdedikasi untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar. Selanjutnya ada ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, adalah pengembang standar internasional terbesar di dunia untuk berbagai macam produk dan layanan. Dalam jaringan, ISO dikenal dengan model referensi Open System Interconnection atau OSI. OSI menerbitkan model referensi OSI pada tahun 1984 untuk mengembangkan kerangka kerja berlapis untuk protokol jaringan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Selamat sore. Sore. Ada Kak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Kristianti dari kelas 11 CJB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang referensi modul. Ada protokol dan standar jaringan. Model referensi. Model berlapis seperti model TCP atau IP sering digunakan untuk membantu memvisualisasikan interaksi antara berbagai protokol. Modul berlapis menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam setiap lapisan. Setelah interaksi protokol dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. Ada keuntungan menggunakan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringannya. Menggunakan modul berlapisnya ada membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menetapkan informasi yang mereka tidak tindak dan antar muka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawah. Terus ada menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Terus ada mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan agar tidak memengaruhi lapisan lain di atas dan di bawah. Selanjutnya menyediakan bahasa umum untuk mendeskripsikan fungsi kapabilitas jaringan. Terus ada dua tipe dasar model jaringannya. Ada model protokol. Model ini sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu, himpunan hierarki protokol terkait dalam sebuah suite biasanya mewakili sebuah fungsionalitas yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan manusia dengan jaringan data. Ada model referensinya. Model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan mendeskripsikan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu. Di sini ada model OSI-nya. Modul OSI adalah modul referensi internet
Sigfox yang paling banyak dikenal. Ini digunakan untuk desain jaringan data, spesifikasi operasi dan pemecahan masalah. Terus ada OSI referensi modulnya. Awalnya modul OSI dirancang oleh ISO untuk menyediakan kerangka kerja untuk membangun rangkaian protokol sistem terbuka. Isinya adalah seperangkat protokol ini akan digunakan untuk mengembangkan jaringan internasional yang tidak akan bergantung pada sistem berpemilik. Catatannya, jika lapisan modul TCP atau IP hanya disebut dengan nama, ketujuh lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor daripada nama. Misalnya, lapisan fisik disebut sebagai lapisan 1 modul OSI. Ini gambarnya. Terus ada TCP atau IP protokol modul. Modul protokol TCP atau IP untuk komunikasi internet network disebut pada awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sebagian besar modul protokol menjelaskan tumpukan protokol khusus vendor, namun karena modul TCP atau IP adalah standar terbuka, satu perusahaan tidak mengontrol definisi modulnya. Definisi standar dan protokol TCP atau IP didiskusikan dalam forum publik dan ditentukan dalam rangkaian RFC yang tersedia untuk umum. Terus RFC juga berisi dokumen teknis dan organisasi tentang internet. Sebagian besar modul protokol menjelaskan tumpukan protokol khusus vendor, namun karena modul TCP atau IP adalah standar terbuka, satu perusahaan tidak mengontrol definisi modulnya. Definisi standar dan protokol TCP atau IP didiskusikan dalam forum publik dan ditentukan dalam rangkaian RFC yang tersedia umum. RFC juga berisi dokumen teknis dan organisasi tentang internet tersebut, spesifikasi teknis dan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh ELIF. Ini gambarnya. Terus dilanjut. Comparing the OSI model with the TCP atau IP model. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP atau IP dapat dijelaskan dalam kerangka model referensi OSI. Terus fungsionalitas yang dijelaskan pada OSI layer 3. Layer 4, lapisan transport model OSI menjelaskan layanan dan fungsi umum yang menyediakan kiriman data. Modul OSI layer 5,6 dan 7 digunakan sebagai acuan bagi pengembang dan vendor perangkat lunak aplikasi untuk menghasilkan produksi yang beroperasi di jaringan. Terus ada identifier and function. Aktivitas bagian satunya, fungsi lapisan OSI-nya. Pada tahun 1984 ini adalah arsitektur 7 lapisan dengan setiap lapisan memiliki fungsi tertentu untuk dilakukannya. Semua 7 lapisan ini bekerja secara kolaboratif untuk mengirimkan data dari suatu orang ke orang lain di seluruh dunia. Terus ada paket tracker investigating the TCP IP and OSI model in. Saat data bergerak melalui jaringan dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika mereka tiba di tujuan.
Ada langkah-langkah berikut menuntun pengguna melalui proses meminta halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi browser web yang bersedia di PC klien. Ini adalah kesempatan untuk sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok lanjut yang lain. Aku ini teh aku. Sekarang ya dengan Elsa aja Ya, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini teh? Iya langsung Cak. Jadi saya akan mempresentasikan network. Di sini ada accessing local resource. Di accessing local resource itu ada network addresses dan data link addresses. Network address, the network layer atau layer 3, alamat logis berisi informasi yang diperlukan untuk mengirimkan IP paket dari peringkat sumber ke perangkat tujuan. IP address layer 3 memiliki dua bagian, the network prefix and the host. Network prefix digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke jaringan yang tepat. Host digunakan oleh router terakhir di jalur untuk mengirimkan paket ke perangkat tujuan. IP paket sendiri berisi dua IP address. Yang pertama ada source IP address, yaitu alamat IP perangkat pengirim. Kedua ada destination IP address, alamat IP perangkat penerima. Alamat IP tujuan digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuan. Terus yang kedua ada data link address. Data link address atau layer 2, physical address memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari data link address adalah untuk mengirimkan data link frame dari network interface jaringan ke network interface lain di jaringan yang sama. Di data link address juga ada dua source. Yang pertama ada source data link address. Alamat fisik perangkat yang mengirimi paket awalnya ini adalah niche yang merupakan sumber dari paket IP. Yang kedua ada destination data link address. Alamat fisik antarmuka jaringan dari router hop berikutnya atau antarmuka jaringan perangkat tujuan. Ini contoh gambarnya. Terus kedua ada communicating with a device on the same network. Ini communicating with a device on the same network ada network addresses. The network layer addresses atau IP addresses menunjukkan jaringan dan alamat host dari sumber dan tujuan. Porsi jaringan alamat tersebut akan sama, hanya bagian host atau perangkat dari alamat yang akan berbeda. Terus ada source IP address. IP address-nya di sini kayak biasa ada 192.68.110. Terus destination IP address-nya the IP address of the receiving device server FTP 192.168.19. Data link addresses ketika pengirim dan penerima IP paket berada di jaringan sama. Data link frame is sent directly to the receiving device. Pada Ethernet network, alamat tautan data dikenal sebagai Ethernet MAC address. MAC addresses atau addresses 48 bit yang secara fisikal embedded di Ethernet MAC address juga dikenal sebagai physical addresses or burned in addresses yang disebut dia. Source MAC address ini adalah data link address or the Ethernet address perangkat yang mengirim IP paket PCI. The MAC address dari Ethernet MAC of PCI adalah kayak gitu. Destination MAC address jika perangkat receiving device berada di jaringan yang sama. Sending device ini adalah data link address dari the receiving device dalam context ini.
Destination MAC address adalah MAC address of the FTP server. Sebagian besar aplikasi jaringan mengandalkan logical IP address dari tujuan untuk mengidentifikasi lokasi host yang berkomunikasi. MAC address tautan data diperlukan untuk mengirimkan paket IP yang dienkapsulasi di dalam bingkai Ethernet melintasi jaringan tujuan. Host pengirim menggunakan protokol yang disebut Address Resolution Protocol atau ARP untuk menemukan MAC address dari semua host di jaringan lokal yang host pengirim mengirimkan pesan permintaan ARP ke seluruh. Permintaan ARP adalah pesan siaran atau permintaan ARP yang berisi alamat IP dari terus masuk ke bab Accessing Remote Resource. Di Accessing Remote Resource ada default gateway. Default gateway metode yang digunakan host untuk mengirim pesan ke tujuan dari jaringan jauh, berbeda dari cara host mengirim pesan ke tujuan dari jaringan lokal yang sama. Ketika sebuah host perlu mengirimkan pesan ke host lain yang terletak di jaringan sama, dia akan meneruskan pesan tersebut secara langsung. Sebuah host akan menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC dari host tujuan. Default gateway address juga harus dikonfigurasi pada setiap host di jaringan lokal. Jika tidak ada alamat gateway default yang dikonfigurasi di pengaturan TCP IP host, atau jika gateway default salah ditentukan, pesan yang dialamatkan ke host di jaringan jarak jauh tidak dapat dikirim. Terus yang kedua ada communicating with a device on a remote network. Network addresses sama tadi juga ada dua, source IP address sama destination IP address. Terus ada data link address. Terus ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan berbeda, bingkai tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Source MAC address, alamat MAC Ethernet perangkat pengirim PCI, alamat MAC dari antarmuka Ethernet PCI. Terus ada destination MAC address. Jika perangkat penerima berada di jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim, ini adalah MAC Ethernet dari gateway atau router default. Dalam contoh ini, alamat tujuan adalah alamat MAC dari antarmuka Ethernet R1 yang terpasang ke jaringan PC 1. Bagaimana perangkat pengirim menentukan alamat MAC dari router? Setiap perangkat mengetahui IP address router melalui alamat gateway default yang dikonfigurasi dalam pengaturan TCP IP-nya. Alamat gateway default adalah alamat yang antarmuka router yang terhubung ke jaringan lokal yang sama dengan perangkat sumber. Ini gambar. Terus yang ketiga ada paket tracker, explore a network. Sama Bapak kan waktu itu dikirimin yang ini. Terus kalinya di dalamnya ada topologinya itu kayak gini. Ini step by stepnya. Terus yang keempat ada lab using Wireshark to view network traffic. Sama itu juga link, terus pas dibuka ada topologinya. Topologinya tuh kayak gini. Dan berikut step by stepnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.